warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan materi tentang Sistem Perencanaan Pendidikan. dengan saya Anggun Safitri, NIM 2330103006. Dan saya Dea Amanda dengan NIM 2330103013. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar sistem perencanaan pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang mempunyai pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Sedangkan pendidikan berasal dari kata pedagog yang berarti pendidikan, dari kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan dan berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata, yaitu paedos dan agage, yang berarti saya membimbing, memimpin anak. Dari pengertian ini, pendidikan dapat diartikan kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu makna sistem perencanaan pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem perencanaan pendidikan formal. Sistem perencanaan pendidikan yang terkait dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah, universitas, atau program tinggi. Yang kedua, sistem perencanaan pendidikan non formal. Sistem ini berkaitan dengan pendidikan yang tidak terstruktur atau formal, seperti pelatihan, kursus, atau program pendidikan komunikasi. Yang ketiga, sistem perencanaan pendidikan tingkat nasional. Ini adalah tingkat perencanaan pendidikan yang melibatkan pemerintahan pusat dalam merancang kebijakan pendidikan. Yang keempat, sistem perencanaan pendidikan tingkat daerah. Pada tingkat regional atau daerah, terdapat sistem perencanaan yang berfokus pada kebutuhan pendidikan di wilayah tertentu. Yang kelima, sistem perencanaan pendidikan. Ini mendapat perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keenam, sistem perencanaan pendidikan jangka panjang. Ini strategis untuk kemajuan pendidikan jangka panjang. 7. Sistem perencanaan pendidikan evaluatif. Ini melibatkan evaluasi terhadap hasil pendidikan, termasuk pengukuran prestasi siswa, pembinaan aktivitas program. Yang kedelapan, sistem perencanaan pendidikan sosial. Ini terkait dengan pengembangan pendidikan yang mencakup aspek sosial, budaya, dan nilai dalam proses pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang substansi sistem perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah social domains approach, adalah pendekatan berdasarkan permintaan masyarakat. Perencanaan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat digunakan dalam penelitian-penelitian di mana faktor penentu target jumlah peserta didik atau siswa di masa yang akan mendatang adalah terbatasnya ruang kelas, standar mutu yang dikombinasi dengan jatah penerimaan, kebijakan beasiswa, dan beban uang kuliah, serta standar mutu yang diterima. Yang kedua adalah manpower approach, adalah penerimaan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan faktor ekonomi ke dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang terkait dengan sumber daya manusia atau manpower diantaranya adalah masalah perencanaan dan pembuatan strategi pendidikan, pilihan antara mutu dan kualitas, serta perbandingan antara pendidikan formal dan pelatihan non-formal. Yang ketiga adalah rate of return approach, adalah pendekatan berdasarkan nilai balik. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan membandingkan antara investasi yang diberikan kepada sistem pendidikan dengan investasi yang diberikan kepada sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya adalah aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama, aspek kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan pendidikan perlu memperhatikan sisi aspek kualitatif dan kuantitatif, karena dalam perencanaan pendidikan senantiasa menghadapi berbagai pertanyaan mengenai sikap dan cakupan keluasan tindakan yang diambil dalam menyusun perencanaannya. Yang kedua, aspek kebutuhan tenaga kerja. Aspek kebutuhan tenaga kerja
mulai dilirik saat terjadi benturan antara kepentingan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi yang dimulai tahun 1950. Pada saat itu, dunia barat memandang dunia pendidikan dengan merencanakan dan berusaha menguasai penerimaan murid dan hasilnya supaya sesuai dengan pola persyaratan tenaga kerja yang dibenarkan para ahli ekonomi. Yang ketiga, aspek efisiensi. Aspek efisiensi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas. Efisiensi eksternal merujuk pada efektivitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan yang disebabkan kelambanan dalam manajemen sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu sistem perencanaan pendidikan nasional adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem pendidikan tingkat nasional. Sistem perencanaan pendidikan nasional memiliki beberapa komponen penting. 1. Kebijakan pendidikan. Ini mencakup pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang melibatkan penetapan standar pendidikan regulasi. Yang kedua, rencana pembangunan pendidikan, merinci prioritas dan tujuan jangka panjang dalam pendidikan nasional. Ketiga, anggaran pendidikan, menyediakan dua dan sumber daya untuk mendukung sistem pendidikan nasional. Keempat, penentuan standar pendidikan, mengembangkan standar akademik dan pedagogis untuk memastikan kualitas pendidikan di seluruh negara. Kelima, pengembangan guru dan staf pendidikan, melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keenam, penilaian dan evaluasi pendidikan, melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Ketujuh, penelitian pendidikan, melakukan penelitian dalam bidang pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik. 8. Inklusivitas dan aksesibilitas, memastikan bahwa pendidikan dapat diatasi oleh semua warga negara kepada diskriminasi dan dengan memperhatikan kebutuhan individu. 9. Keterlibatan sekolah melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, siswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. 10. Pendukung teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Selanjutnya adalah praktik perencanaan pendidikan. Praktik perencanaan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para profesional pendidikan dan pemangku kepentingan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem pendidikan. Ada beberapa praktik dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pendidikan, adalah identifikasi kebutuhan pendidikan dalam komunitas atau wilayah tertentu. Yang kedua adalah pengembangan rencana strategis, yaitu merumuskan rencana strategis jangka panjang untuk sistem pendidikan. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum, yaitu merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang keempat adalah pengadaan sumber daya, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan termasuk fasilitas dan anggaran. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan guru, yaitu menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional guru serta staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang keenam adalah pengembangan program khusus, yaitu merencanakan program khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus seperti pendidikan inklusif dan program remedi. Yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi, yaitu mengembangkan alat dan proses evaluasi untuk mengukur prestasi siswa. Yang kedelapan adalah kebijakan pendidikan, yaitu merumuskan kebijakan pendidikan untuk mendukung tujuan pendidikan nasional atau lokal dan memastikan penerapan kebijakan tersebut. Yang kesembilan adalah penggunaan teknologi pendidikan, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ke-10 adalah partisipasi stakeholder, yaitu melibatkan orang tua, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan pendidikan. Sekian penjelasan
penjelasan materi tentang sistem perencanaan pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Anggun Safitri Dan saya Dea Amanda. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.